Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Mari kita simak video pembelajaran tentang microcontroller pada pelajaran sistem komputer. Pengertian microcontroller. Microcontroller merupakan perpaduan dua kata, yaitu micro dan controller. Micro yaitu ukuran kecil, sedangkan controller merupakan alat yang berfungsi sebagai pengontrol sebuah sistem yang jadi. Struktur microcontroller dalam komputer terdiri dari CPU, kemudian dihubungkan dengan osilator sirkuit, kemudian dihubungkan lagi dengan special functioning block, kemudian dihubungkan lagi dengan memori atau RAM dan ROM, kemudian dihubungkan dengan variable input-output port, kemudian dihubungkan lagi dengan timer atau counter, plus interpret controller, kemudian inputnya adalah ADC, analog device convert, analog digital convert, terus kemudian outputnya digital convert analog. Berikut ini adalah penjelasan dari struktur microcontroller. Yang pertama, prosesor atau dikenal sebagai CPU, Central Processing Unit, bertugas untuk mengerjakan setiap instruksi yang diberikan. Yang kedua, memori atau penyimpanan, yang berfungsi atau yang bertugas digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM atau ROM atau EEPROM atau EEPROM dan lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau source kode program. Port input atau output paralel berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, printer, dan perangkat yang lainnya. Digital to analog convert berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi format analog. Sedangkan interrupt control digunakan untuk menyediakan instruksi atau penundaan untuk program kerja. Timer dan counter berfungsi untuk pengatur waktu dan penghitungan di dalam microcontroller. Analog to digital convert atau ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital sinyal. Sinyal input dalam convert ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Port serial berfungsi untuk menghubungkan antarmuka serial antara microcontroller dan peripheral lainnya seperti port paralel. Timer dan controller berfungsi untuk mengatur dan penghitungan di dalam microcontroller. Special functioning block digunakan untuk pengontrolan pada aplikasi khusus. Microcontroller dalam komputer. Ini adalah gambaran atau gambaran pada microcontroller dalam komputer yang ada di struktur microcontroller yang pada slide sebelumnya. Kemudian jenis paket microcontroller. Ada TFP atau MLF. Ini adalah gambarnya berbentuk segitiga persegi, kemudian dengan angka
yang input angka slotnya itu dimulai dari nomor 1, kemudian 12 urut. Ini prosesnya pengurutannya, urut dari sistem tabelnya, mulai dari PBS, PB6, PB7, Research, FCC, GND, Excel 2, Excel 1, PDO, PD0, PD1, PD2. Ini sistem kerjanya urut. Nah, 1 sampai 11, kemudian 12, terus kemudian 34 sampai 44, dan titik kembali ke titik 1. Kemudian jenis package microcontroller DIP. Ini berbentuk persegi panjang, dan untuk pengurutannya dimulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 20, kemudian kembali ke 21, kembali ke 40, dan kembali ke titik 1 lagi. Sedangkan PLCC ini sama seperti jenis package MLF, MLF. Tapi titik 1 ini dimulai dari tengah, seperti jarum-jarum yang berlawanan. Sedangkan jarum sebenarnya kan dimulai dari kanan, yang ini dimulai dari kiri. Kemudian jenis arsitektur microcontroller ada 2, yaitu CISC Complex Instruction Set Computer, yang kedua RSC Reduction Instruction Set Computer. Jenis arsitektur microcontroller adalah CISC Complex Instruction Set Computer. Arsitek microcontroller yang memiliki kompleksitas pada fitur yang lengkap dan memberikan set instruksi pada prosesor. Bahasa yang digunakan adalah tingkat rendah seperti assembler. Kekurangan CISC adalah performa yang kurang cepat karena penggunaan tingkat set instruksi yang lebih kompleks tapi lebih powerful. Tipe CISC merupakan tipe multi-clock yang menekankan penggunaan dan pemberian set instruksi pada perangkat keras. Meskipun ukuran kapasitas program yang digunakan kecil, CISC hanya bekerja pada kecepatan akses data yang rendah. Ini adalah tampilan dari arsitek CISC yang menggunakan microcontroller, mulai dari AT8 9S2051, terus AT89S51, 52, dan 53. Ini adalah tampilan dari microcontroller yang menggunakan arsitektur Complex Instruction Set Computer. Kemudian jenis arsitektur yang kedua yaitu RISC Reduction Instruction Set Computer. Arsitektur microcontroller yang memiliki microcontroller yang mempunyai ragam set instruksi lebih sederhana dibandingkan dengan CISC. Bahasa yang digunakan adalah tingkat tinggi seperti bahasa pemrograman C. Dengan demikian, kompleksitas program menghasilkan ukuran kapasitas file yang lebih besar dibandingkan CISC. RISC mengenal teknik pipeline dengan sebuah perintah tunggal yang dapat diberikan pada prosesor untuk mengerjakan beberapa proses sekaligus. Ini adalah tampilan microcontroller yang menggunakan arsitektur Reduced Instruction Set Computer, mulai dari ATTN J23113, ATMG A85351632, kemudian ATMG 8168328,
Terus kemudian kelebihan pengguna microcontroller. Berikut ini adalah kelebihan microcontroller dalam proses data layaknya sebuah komputer. Yang pertama, bentuknya yang kecil dan praktis, memudahkan dalam rancangan dan pemasangan pada rangkaian elektronika. Kemudahan dalam mengubah fungsi dan alur logika program microcontroller. Sistem rangkaian elektronika yang dibangun menjadi lebih efisien, tidak membutuhkan daya listrik yang benar. Proses pencarian kerusakan atau gangguan fungsi rangkaian menjadi lebih mudah. Sedangkan untuk kekurangan penggunaan microcontroller, yang pertama, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. 2. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mata mikro. 3. Tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Sekian, terima kasih atas video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengimplementasikan pada waktu pelajaran tatap muka. Apabila ada pertanyaan atau kurang paham, bisa menghubungi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.